Oke, baik. Kita masuk ke aflatoksin. Sebelum kita masuk ke aflatoksin, kita harus tahu dulu bahwa jamur itu juga dapat menghasilkan senyawa kimia. Ya. Nah, ada beberapa senyawa kimia yang beracun dari jamur-jamur tertentu yang kita sebut dengan mikotoksin. Ya, mikotoksin. Kemudian ketika toksin tadi itu terkonsumsi oleh manusia, maka ya jelas akan dapat berpengaruh buruk terhadap manusia. Nah, beberapa jenis mikotoksin kita dapat jumpai pada beberapa spesies bakteri karena mohon maaf, karena jamur. Karena jamur tersebut itu juga memproduksi secara alamiah eh, toksin-toksin yang bukan toksin ya, senyawa itu diproduksi jamur tersebut secara alamiah. Akan tetapi karena efeknya pada kita itu bersifat toksin, maka kita sebut dengan nikotoksin. Contohnya ada banyak di kiri ya, ada aflatoksin, ya ada patulin, fumonisin, dan banyak banyak contohnya. Tetapi kita fokusnya adalah di aflatoksin di sini dan di sini. Ya, aflatoksin yang di apa namanya diproduksi atau dia ada di Aspergillus flavus. Oke, kita fokus di Aspergillus flavusnya. Oke. Nah, sebetulnya kalau kita ini cerita saja dari tahun 1960-an dulu itu pernah terjadi kematian besar-besaran pada ternak. Setelah petani dan tenaga kesehatan tentunya itu menyelidiki kematiannya itu sebetulnya apa sih? Karena dia bisa merusak jaringan, kemudian pembengkakan liver dan lain-lain gitu ya. Sehingga dia mati. Setelah diselidiki ternyata bukan karena bakteri gitu kan, bukan karena cemaran mikroorganisme. Lalu apa sebetulnya? Ternyata setelah diselidiki lebih lanjut karena pada makanan mereka itu tercemar oleh toksin yang diproduksi oleh Aspergillus flavus. Ya, dan toksin inilah yang kita sebut dengan aflatoksin karena namanya adalah af- aflatoksin ya, aflatoksin. A dari Aspergillus dan fla dari flavus. Kemudian toksin kita sebut dengan aflatoksin yang diproduksi oleh Aspergillus flavus. Oke. Nah, sebetulnya secara kimiawi itu jamur tersebut menghasilkan beberapa macam jenis aflatoksin. Ya, ini tidak kita bahas. Ini teman-teman juga tidak perlu mendalami semuanya. Manusia. Oke. Oh, ini ya. Ini cukup yang kita ketahui adalah yang paling toksik itu adalah aflatoksin B1. Kemudian akumulasi dari keseluruhan jenis aflatoksin ini juga nantinya dipersyaratkan. Jadi ada dua, yang khusus yang B1 ini karena dia paling toksik. Kemudian yang kedua adalah akumulasi dari keseluruhannya. Ya, itulah yang nanti akan dipersyaratkan di persyaratan mutu, khususnya obat tradisional. Oke, ya. Jadi ini teman-teman ya perbedaannya aflatoksin B1 dan lain-lain, dia cuma beda di ikatan rangkap di sini dengan ini itu beda, dengan B2 beda. Kemudian oh ini cincin sini dengan sini beda. Ya, jadi cuma sebetulnya kerangkanya itu sama, tapi perbedaan-perbedaan di sisi-sisinya itu yang bisa menyebabkan toksisitasnya itu berbeda jauh. Oke, seperti itu yang aflatoksin. Kemudian kita akan lanjut di bakteri patogen.